Ibu Iska yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi salam sejahtera, wabarakatuh. salam bahagia, dan salam pendidikan ya. Masih kelas 1 ya Bapak Cesar? Ya, Selamat lebaran ya. Minal aidin wal Maaf faizin. izin, maaf lahir batin ya. Baik Ibu sama ya. Ibu, kami ucapkan selamat sudah masuk sesi ini ya Ibu, wawancara calon Alhamdulillah. guru penggerak angkatan 9. Ibu, perkenalkan saya asesor PGP 224 bersama rekan hebat saya Bapak Asesor PGP 100 ya. Kami berdua diminta untuk melakukan wawancara pada Bu Iska. Ya. Maka selama proses ini nanti Bu Iska silakan menceritakan pengalaman hebat Ibu 3 tahun terakhir saja. Ya. Ya, Insya jangan lebih Allah. dari itu. Ya. Apa kejadiannya, situasinya, peran Ibu apa, siapa yang terlibat, aksi Ibu apa saja, dan hasilnya bagaimana. Gitu ya? Siap. Jelas ya Bu? Iya, Oke, insya kalau Allah. jelas. Spesifik saja ya Bu. Iya. Lalu nanti berbagi sesi saya 30 menit, lalu Bapak Asesor juga 30 menit. Ini kita maraton Bu, yang jam 3 sudah ada di sini. Insya Allah. Oke, gitu ya Bu ya. Iya, Jadi iya, mohon iya. yang spesifik tidak berpanjang-panjang Iya, ya gitu ya. siap, Bapak. Baik Ibu. Nah, nanti mohon maaf sebelumnya kalau kami selama proses melakukan ini kami menunduk, itu bukan berarti abai. Ini kami punya senjata ya Bu ya. Ini pena, buku, dan Iya. bapaknya pakai komputer. Kita boleh dengan cara kita sendiri melaporkannya. Iya. Lalu yang kedua, kalau kami melakukan interupsi juga mohon maaf karena untuk mendapatkan data terbaik Ibu Iya. gitu ya. Iya. Dan kami juga mohon izin melakukan perekaman tangkap layar dan lain-lain untuk pelaporan bahwa kita sudah melaksanakan wawancara ini, tapi Bu Iska tidak boleh melakukan hal tersebut Siap. karena terkena Undang-Undang ITE dan akan didiskualifikasi. Iya. Jelas Bu Iska? Iya, Baik. jelas. Kalau sudah jelas, saatnya Bu Iska memperkenalkan diri, nama lengkap, tempat instansi mengajar, bidang studi apa, dan seterusnya. Ya. Silakan Bu Iska. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu Asesor, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Fatmawati SPDI. Kebetulan hari ini jabatan saya sebagai ahli pertama guru agama Islam, dan profesi saya adalah sebagai seorang PNS di SMA Negeri 24 Garut. Dan untuk mata pelajaran yang saya ajarkan kepada para siswa adalah pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Cukup? Baik, Ibu. Ibu sudah berapa lama mengajar? Untuk mengajar itu sebetulnya sudah dari tahun 2006, Ibu. Kebetulan saya pernah merintis RA waktu pertama kali kuliah. Kemudian saya melanjutkan mengajar di instansi yayasan yang suami saya miliki, yakni di RA juga. Kemudian saya mendirikan MTS juga. Kemudian ke Madrasah Aliyah, itu kurang lebih 2006, sekarang 2023, berarti lebih dari berapa tahun ya Ibu? Lebih dari 13-15 tahun lah ada ya. Kemudian sekarang mengabdi di, kebetulan alhamdulillah, qadarullah, takdirnya Allah, saya mengikuti testing CPNS dan diterima, dan saya baru di SMA Negeri 24 Garut itu baru menjadi abdi negara selama 3 tahun kurang lebih. Oh, kayak pas dong ya, yang diminta data 3 tahun, makanya 3 tahun terakhir Oh saja. iya. Oke, Ibu Iska, terima kasih atas informasi awalnya. Ada tugas tambahan yang Bu Iska, Mbak? Iya, kebetulan tugas tambahan saya selain sebagai wali kelas, saya ini sebagai pembina ekskul keagamaan Irma di sekolah, dan juga alhamdulillah saya diamanatkan oleh KCD wilayah 11 sebagai ketua koordinator pembina Irma wilayah 11 Kabupaten Garut. Irma Kabupaten Garut dan sekolah ya? Iya, betul, dan juga wali kelas. Iya, dan wali kelas itu tidak pertama saya tulis. Iya. Baik Ibu, terkait ini CGP atau guru penggerak. Oke. Apa yang memotivasi Ibu? Sebetulnya, iya, izin menjawab Ibu. Sebetulnya saya sudah mengikuti guru penggerak ini ketiga kali dan hari ini keempat kali, alhamdulillah lolos. Oke, bisa diceritakan kronologisnya Bu, berbanyak kali tuh. Iya, karena memang saya itu ingin mengikuti program ini karena program ini adalah program pemerintah, dan tentunya menjadi salah satu motivasi saya menjadi guru penggerak, yaitu saya ingin menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang bermutu, yang mampu memimpin proses pembelajaran dengan baik tentunya, khususnya guru yang hebat di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun hebat dalam pembelajaran di luar kelas.
Ketika di dalam kelas itu saya bisa menjadi guru yang memang bisa memimpin kelas, itu menjadi kelas yang menyenangkan dan juga membuat siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan siswa itu sendiri. Karena saya yakini menjadi guru yang hebat atau guru yang hebat itu bisa menghasilkan siswa yang hebat dan siswa yang bermutu. Kemudian ketika di luar kelas itu dalam peran saya sebagai pemimpin dalam organisasi, tentunya saya ingin memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, baik itu bagi guru ataupun bagi siswa. Nah, ketika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi guru penggerak, insya Allah di sini karena ini program pemerintah yang sangat luar biasa, menurut saya bagus, saya akan mendapatkan banyak ilmu yang baru yang saya dapatkan karena mungkin ketika saya menjadi guru penggerak, saya akan mendapatkan ilmu dari mulai pelatihan, dari workshop, dari webinar, serta bimbingan-bimbingan lain yang ada dalam program guru penggerak. Dan tentunya ini dapat meningkatkan motivasi saya, kompetensi saya sebagai seorang guru. Karena menjadi seorang guru itu adalah guru yang hebat itu adalah impian saya, Ibu ya. Menjadi seorang guru itu adalah panggilan hati saya, cita-cita saya dari kecil karena menjadi seorang guru yang hebat kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain itu adalah impian saya karena saya ingin memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan salah satu ikhtiar saya memberikan kemanfaatan untuk orang lain adalah menjadi guru yang hebat yang bisa memimpin diri sendiri dengan baik dan tentunya menjadi guru yang bermutu dan menjadi seorang guru yang bisa menjadi wasilah atau perantara sehingga saya nanti bisa mencetak generasi yang cerdas dan juga berkarakter. Maka salah satu ikhtiar saya, usaha saya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengikuti guru dan ingin menjadi guru penggerak karena di sini saya akan mendapatkan mendapatkan ilmu kemudian dibimbing untuk menjadi guru yang hebat dan juga kompeten. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Lalu usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan tadi motivasi Ibu sebagai calon guru penggerak? Iya, izin menjawab Ibu. Salah satu usaha saya untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi guru penggerak, menjadi guru yang hebat, tentunya adalah dengan cara mengeluarkan segala potensi yang saya miliki. Karena alhamdulillah Allah berikan kelebihan kepada saya, itu saya memiliki jiwa kepemimpinan yang memang cukup baik, kemudian multi talent, saya tidak fanatik terhadap ilmu apapun dan saya selalu mencoba ilmu yang baru karena ilmu itu tidak akan berat kita bawa kemana-mana, justru akan bermanfaat. Kemudian saya juga senantiasa percaya diri, kemudian amanah, bertanggung jawab, kemudian bekerja keras dengan baik, kemudian saya mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas, dan tentunya saya senang melakukan pergerakan-pergerakan positif yang tentunya akan sekali lagi memiliki kemanfaatan untuk orang lain, dan tentunya saya lakukan dengan rasa ikhlas. Oke. Betul. Baik, Ibu. Itu teorinya jadi banyak. Bisa beri satu bukti, Bu, atau contoh Ibu mewujudkan motivasi melakukan apa saja, saya ikut ini, itu gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah tadi sudah saya sebutkan bahwa saya di sekolah diamanatkan sebagai pembina Irma Ekskul Keagamaan. Dan hari ini saya diamanahkan oleh Pembina Irma Jawa Barat. Saya menjadi Ketua Koordinator Pembina Irma Wilayah 11 Kabupaten Garut. Dia dari tahun 2022 Ibu sampai nanti tahun 2024. Salah satu bentuk pembuktian saya bahwa saya ingin memberikan kemanfaatan untuk orang lain adalah di tanggal 30 November tahun 2022 akhir tahun kemarin itu saya bersama rekan-rekan guru yang lainnya Pembina Irma Kabupaten Garut saya melakukan kegiatan lomba Festival Lokakarya Irma Cadisdik Wilayah 11 dengan 4 mata lomba. Yang pertama lomba MTQ, MQK atau Kitab Kuning, kemudian dakwah dan juga musik Islami. Dan tentunya hari ini di sini peran saya adalah sebagai ketua atau koordinator Pembina Irma Cadisdik Wilayah 11. Perlu Bapak Ibu Asesor ketahui bahwa ekskul keagamaan itu di Jawa Barat bukan hanya ada di sekolah, namun ekskul keagamaan itu sudah ada di Cadisdik Wilayah 1 sampai dengan 13 dan juga Kemenang. Kebetulan bukan hanya ada di sekolah, namun ada juga di kabupatennya. Di kabupatennya ada kepengurusan siswa dan di pembinanya itu ada kepengurusan pengurus Pembina Irma Cadisdik. Nah, kebetulan saya bertugas sebagai koordinator Pembina Irma Cadisdik Wilayah 11. Nah, di dalam prosesnya tentunya
dalam kepengurusan itu kami sudah mendapatkan SK secara langsung dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, tentunya sebagai payung hukum kami dalam melaksanakan kegiatan IRMA di Kabupaten Garut. Dan sekali lagi peran saya di sini adalah sebagai koordinator pembinanya. Nah, untuk tentunya dalam mempersiapkan lokakarya IRMA, itu Cadisdik Wilayah 11, saya bersama guru-guru yang lain, pembina IRMA se-Kabupaten Garut yang menjadi kepengurusan, itu pertama-tama saya melakukan sosialisasi atau Zoom dulu untuk membuat kepanitiaan dari pelaksanaan festival lokakarya tersebut. Dalam hal ini tentunya saya dituntut untuk bisa memimpin kegiatan dengan baik, karena tanggung jawab saya adalah menjadi amanah sebagai koordinator yang diamanahkan kepada saya, di mana sudah mendapatkan kepercayaan dari KCD dalam bentuk SK. Kemudian setelah ada kepanitiaan lokakarya dari guru, kemudian saya meminta kepada Ketua IRMA Garut, siswa, untuk membentuk kepengurusannya juga. Karena dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, koordinator lomba MTQ, MQK, dakwah, serta musik islami, dan juga seksi-seksi yang lainnya. Setelah dibuatkan kepanitiaannya, kami bersama panitia siswa dan juga guru membuat proposal kegiatan yang tentunya kami membutuhkan dukungan, karena di sini kami tidak meminta anggaran dari para peserta lomba, namun kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua kami, yakni Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Dr. Andes Angkaryana, dan juga kami berkomunikasi, berkolaborasi untuk memberikan dan menyampaikan proposal yang kami ajukan kepada Ketua MKKS SMA dan juga Ketua MKKS SMK. Dan alhamdulillah mereka mendukung acara kami dengan baik dan sangat baik, sehingga pembentukan remaja masjid, pembentukan remaja yang cerdas dan berkarakter ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah proposal itu selesai kami buat, saya mengajak kepada pengurus pembina untuk menemui secara langsung Kepala KCD, sehingga Bapak Kepala KCD sekali lagi bisa mendukung kegiatan yang kami laksanakan. Meskipun di awal itu kegiatan penuh dengan perjuangan ya Bapak Ibu, karena koordinasi itu kepada pejabat itu tidak mudah, butuh waktu bukan 1 kali atau 2 kali, namun kami bolak-balik dengan proses yang panjang, dengan semangat dan pantang menyerah. Alhamdulillah kami mendapatkan kabar gembira. Anggaran yang kami ajukan dalam proposal yang kami buat itu alhamdulillah bisa turun dan juga dicairkan, sehingga kegiatan yang kami laksanakan dalam bentuk lomba festival lokakarya IRMA Cadisdik Wilayah 11 bisa dilaksanakan. Lokasinya juga sama Bu, didukung oleh KCD. Lokasinya berada di KCD 2 ruangan, dan lokasinya 2 ruangan lagi kami bekerja sama dengan Bakorwil yang ada ruangan di sebelahnya, bangunan di sebelahnya. Dan ini tempat Bakorwil ini merupakan tempat yang pertama kali digunakan oleh siswa sebagai tempat untuk lomba. Dan alhamdulillah ini luar biasa, tempatnya luas dan sangat cukup mewah. Dan cukup, ya betul, ya, paparannya sudah ya, cukup. Ini itu alhamdulillah. kerjasama yang sudah Ya, Ibu alhamdulillah. sampaikan. Ini Ya. malah nanti pertanyaan untuk Bapak. Dan alhamdulillah Ibu, tambahannya saya bisa menjuarai, Garut itu menjadi juara 1 MQK, alhamdulillah, se-Jawa Di Barat. bawah Ibu ya sebagai Alhamdulillah ya. ketuanya. Baik. Kemudian pelaksana lokakarya terbaik Ibu, alhamdulillah. Oke, dari seluruh Jawa Barat ya Bu ya? Ya, se-Jawa Barat, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baik Ibu menjadi guru itu memang profesi yang disukai atau ikut suami, atau memang itu ada jalan lain selain menjadi guru agama? Oh tidak Ibu, kebetulan sekali lagi menjadi seorang guru itu adalah hal yang sangat saya sukai Ibu, karena memang ya sebagai seorang perempuan ya bukan hanya bagi saya, tapi saya bisa berbagi kepada yang lain seperti itu. Oke, baik Ibu, berikan kontribusi Ibu yang berdampak nyata ya atas inisiatif Ibu tanpa disuruh pimpinan, rekan, pokoknya melihat wah ini harusnya ada ini, tapi murni inisiasi, inovasi dari Ibu sendiri. Ada yang 3 tahun terakhir? Iya. Ibu boleh melanjutkan dengan cerita saya sebagai koordinator wilayah 11? Berkaitan pembelajaran. Oh, pembelajaran, boleh. Oh iya, baik. Terkait dengan pembelajaran itu pertama kali saya ke SMA Negeri 24 Garut itu ketika Corona Ibu ya.
masa-masa corona. Kebetulan saya itu di SMA Negeri 24 Garut, itu di tempat yang cukup di kampung punten Ibu ya. Jadi sekolah yang berada di dalam ya memang cukup belum berkembang seperti sekolah-sekolah yang lain. Di awal-awal masa Covid itu, saya melihat ternyata pembelajaran yang ada di sekolah ini memang saya rasa belum ada inovasi yang cukup di dalam proses pembelajarannya. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengajak rekan-rekan saya berdiskusi dengan rekan teman sejawat untuk bagaimana sih supaya agar pembelajaran itu tidak monoton, apalagi bagi anak-anak yang ada di kampung seperti itu ya Bu ya, biar mereka tetap semangat dalam belajarnya. Akhirnya di situ saya mencoba membuat sebuah video karena kebetulan di bidang IT saya cukup memahami, saya cukup bisa dalam editing video dan lain sebagainya. Akhirnya saya membuat ide untuk membuat video pembelajaran sehingga bisa dinikmati atau bisa meningkatkan semangat belajar para siswanya. Karena pada saat itu pembelajaran secara online kalau dilakukan lewat WA saja kelihatannya monoton, akhirnya saya membuat kegiatan inisiatif seperti itu. Kemudian yang kedua, di sekolah itu kebetulan saya sebagai guru PAI, harapan saya adalah saya bisa ada ahli tahfidz ya, ada tahfidz di sekolah. Kebetulan alhamdulillah melalui pembelajaran itu saya membuat warung tahfidz Ibu. Warung tahfidz di sekolah. Jadi kan kebetulan ada kotak sedekah ya, saya kotak sedekah di sekolah itu. Nah, kemudian saya ambil dari kotak sedekah, guru-guru sedekah, siswa sedekah. Hasil dari sedekah itu saya buatkan dalam bentuk warung tahfidz. Jadi siswa itu bisa menukarkan hafalan dengan makanan yang sudah disediakan. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang dan siswa itu sudah cukup hafal beberapa juz amma minimal sudah pada hafal alhamdulillah. Wah, enak ya dapat makanan gratis. Makanannya Alhamdulillah. apa, Bu? Makanannya yang tidak terlalu mahal karena memang biaya anggarannya juga terbatas seperti roti, kemudian ya lumayan ya, Bu, istirahat kalau iya, satu anak dapat iya dua ada potong roti, roti ada aja ya. iya permen dan lain Oke. sebagainya. Iya. Apa yang mendorong Ibu melakukan usaha tersebut? Tentunya saya melihat banyak sekali potensi anak-anak ya Ibu di situ. Karena memang di SMA 24 Garut itu kebanyakan lingkungnya lingkung pesantren Ibu. Jadi ketika saya tidak memberdayakan mereka itu alangkah ruginya gitu ya sekolah. Akhirnya alhamdulillah dengan salah satu saya sebagai guru PAI yang baru itu saya senantiasa melakukan PPK Ibu, pembiasaan penanaman karakter. Ini saya komunikasikan dengan wakakurikulum dan melalui wakakurikulum itu mendukung sangat baik dengan kepala sekolah juga dengan waka kesiswaan dan dengan waka-waka yang lain. Akhirnya saya diberikan peluang, mangga silahkan Bu Iska bikin programnya dan berikan kepada kami sebagai kurikulum. Akhirnya di jam 7 Ibu ya ketika masuk itu tidak langsung masuk kelas namun kami lakukan pembiasaan penanaman karakter. Dari mulai pembacaan Yasin Al-Quran, Tadarus Al-Quran, Al-Asma'ul Husna, kemudian Muhadharah. Muhadharah itu seperti siswa diajar berceramah di depan untuk percaya diri siswa seperti itu. Kemudian ada juga istighosah dan lain sebagainya. Jadi siswa itu ketika masuk ke dalam kelas itu sudah mentalnya itu sudah bagus dari segi keagamaannya dan siap menerima pembelajaran. Oke, Ibu, baik. Selanjutnya, bagaimana hasilnya, Ibu? Alhamdulillah hasilnya itu kami kebetulan memberikan sertifikat Bapak Ibu bagi khususnya bagi yang waring tahfidz itu kami memberikan sertifikat bagi siswa yang memang hafal 1 juz dan kemudian kami berikan beasiswa Bapak Ibu. Kebetulan kepala sekolah sangat mendukung kegiatan kami dan nanti kata Bapak kepala sekolah silakan Bu Iska lakukan terus, jalankan terus konsisten. Nanti ketika di akhir tahun kita adakan wisuda bagi siswa-siswa yang memang hafal tahfidz tersebut. Kemudian untuk pembiasaan penanam karakter tentunya itu alhamdulillah kami sudah tamat berapa kali Al-Quran Ibu ya alhamdulillah karena biar sekolah itu berkah gitu ya barokah dengan kami senantiasa melibatkan Allah di dalamnya seperti itu Ibu. Baik, saya lanjutkan Ibu. Tadi luar biasa kolaborasi dan lain-lain. Yeah. Bu Iska itu sudah S2 belum? Alhamdulillah kebetulan Ibu saya semester 2 menuju semester 3. Doanya semoga lulus cepat. Oke, luar biasa. Kenapa Bu mau capek-capek S2?
Sebetulnya tidak capek yang saya rasakan Ibu, karena memang cita-cita. Kebetulan dulu itu Ibu saya teh, memang target menikah itu di usia 27 tahun. Setelah lulus S1 saya memang punya rencana langsung S2. Namun qadarullah saya ditakdirkan oleh Allah untuk cepat menikah dan memiliki suami. Nah, kebetulan setelah saya memiliki suami, keburu punya anak lagi. Kebetulan anak saya udah 3 Bu ya, alhamdulillah. Waduh, masih muda aja udah punya 3 ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Jadi udah 3 tapi kata suami nanti kasihan anak-anak katanya. Nah, alhamdulillah suami itu mendukung sekali. Namun memang saya pikirkan ketika saya kuliah harus ngerjain tugas, harus ninggalin anak-anak. Dan alhamdulillah Ibu sekarang saya S2-nya dapat beasiswa unggulan. Alhamdulillah. Waduh, mantap. Suami guru, Alhamdulillah. punya sekolah kok ya Iya, punya suaminya? sekolah. Kebetulan suami kepala Wah, sekolah di harusnya nggak usah daftar PNS ya, buat asesor ya, udah punya sekolah kan ya. tapi swasta Ibu, itu bukan Ya, negeri. ya kan lumayan. Tapi Baik, iya, oke saya lanjutkan ya ini. mangga Ibu. Oke, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pengembangan diri Ibu lakukan ya, karena memang Alhamdulillah. cita-cita. Nah, kalau pengembangan diri yang terbaru yang baru saja Ibu lakukan 3 tahun terakhir ini, selain S2 loh ya, Iya, apa Ibu yang sangat potensial dan sangat memberi dukungan untuk pembelajaran, iya, perubahan paradigma iya. pembelajaran? Iya, terima kasih Ibu. Kebetulan hari ini kan kemarin-kemarin itu ada yang kurikulum merdeka ya Bu ya. Mhm. Alhamdulillah saya selalu ikuti dan saya selalu tidak ketinggalan apabila ada pelatihan-pelatihan terkait kurikulum merdeka itu. Meskipun memang pada akhirnya kata beberapa guru itu sama saja sih sebenarnya dengan kurikulum sebelumnya. Namun di sini kan bedanya ada merdeka belajar, merdeka mengajar dan lain sebagainya. Tentunya ini lebih kepada project kalau di SMA Negeri 24 Garut. Dan tentunya ini positif gitu ya Bu ya, karena menghasilkan sesuatu gitu dari setiap mata pelajaran. Dan mungkin yang paling kekinian itu kebetulan hari ini saya menjadi koordinator pembina IRMA wilayah 11 Ibu. Kebetulan di IRMA itu bukan hanya kita fokus kepada siswa, tapi kita juga fokus terhadap pengembangan gurunya. Sehingga kami para guru PAI itu mampu dan juga bisa berusaha ikhtiar kami mencetak generasi yang cerdas Oke, dan Ibu, berkarakter. sekarang Ya. mohon maaf ini kita terbatas Iya, waktu. iya Bapak. Yang Ibu Irma ikuti pelatihan apa yang wah 3 tahun terakhir, hasilnya apa, lalu dampaknya bagi Bu Irma, bagi sekolah, yuk. Iya, iya. Untuk pelatihan terakhir kebetulan saya itu mengikuti workshop pembina IRMA angkatan ke-6 tahun kemarin. Dan alhamdulillah setelahnya saya juga diminta menjadi pemateri Ibu, alhamdulillah. Setelah saya mengikuti pelatihan, saya diminta oleh Kang Rifa sebagai pembina IRMA Jawa Barat untuk mengisi materi bagi siswa itu sendiri dan juga bagi para guru. Dan itu pelatihan itu intens dilakukan setiap tahun itu 2 kali Ibu. Kemudian selain penanaman karakter siswa, juga pelatihan-pelatihan terkait bagaimana kita membuat kelas menyenangkan, bagaimana supaya kita mengajar tanpa menggurui siswa, itu juga dibahas di IRMA itu sendiri. Pernikahan dini, kebetulan di kampung itu kan Ibu, kebanyakan para siswa tidak semangat untuk meneruskan sekolah, namun mereka memilih untuk menikah. Dan itu saya sampaikan kepada IRMA Jawa Barat dan akhirnya turunlah pelatihan-pelatihan pernikahan, pencegahan pernikahan dini. Dan banyak hal lainnya juga Ibu. Kebetulan kegiatan-kegiatan IRMA itu kalau istilahnya selalu ngajak lari gitu Bu, jadi tidak berhenti, terus aja ada kegiatannya. Ya Ibu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya lanjutkan. Ya, Tadi yang dampaknya bagi siswa tadi, informasi-informasi tadi ini rutin dilakukan setahun 2 kali tadi ya ya. betul Ibu. Oke, Ibu, saya lanjutkan bagi Ibu sendiri, perubahan apa yang sangat nampak gitu ya dari hasil pelatihan tersebut? Iya. Kebetulan bagi saya sebagai seorang guru tentunya perubahan yang saya lihat dan yang saya rasakan itu adalah saya bisa menjadi guru yang lebih bijaksana lagi dalam menangani siswa. Ternyata memang metode yang saya lakukan selama ini tentunya tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Akhirnya dengan saya mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, akhirnya saya dibukakan pola pikir saya berubah bagaimana cara saya menangani anak yang seperti ini, anak yang seperti ini, seperti itu. Karena kan apalagi ini usia-usia remaja SMA itu kan mereka pikirannya ya Ibu tahu sendiri bagaimana gitu, mereka mudah terbawa arus, terombang-ambing dan terkadang memang
pemikirannya itu mudah dipengaruhi oleh orang lain seperti itu. Dan dampak bagi siswa itu sendiri, kebetulan Irma itu melaksanakan PKRM Ibu, yaitu Pendidikan Kepemimpinan Remaja Masjid, di mana isinya adalah bagaimana siswa tersebut bisa memimpin dirinya sendiri, bisa mampu mandiri dan juga berkarakter. Berkarakternya banyak Ibu, bertanggung jawab, jiwa kepemimpinan, kemudian apa, dan sehingga mereka lebih semangat Ibu. Alhamdulillah, siswa dari sekolah kami itu Yusuf Suparman itu menjadi siswa terbaik dalam PKRM. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, hasilnya memang luar biasa ya, Bu. Terima Alhamdulillah, kasih alhamdulillah. infonya. Saya lanjutkan, Ibu. Ibu pernah ikut lomba? Lomba pernah Ibu. Kebetulan saya ikut di apa namanya PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. Saya mengikuti lomba 5 lomba sih kebetulan. Alhamdulillah diborong. Lomba yang pertama itu lomba dakwah pidato Islam. Alhamdulillah saya juara 2 Nah, Ibu. ini saya tidak tanya yang juara. Ada yang tidak juara enggak? Ada Ibu. Apa lomba yang Itu tidak teh juara? kebetulan saya itu seneng seneng olahraga ya Bu ya, sedang olahraga. Saya itu seneng badminton sama seneng tenis meja ya. Pantesan badannya tetap langsing, tidak seperti saya yang langsung ya, Bu ya. Nah itu saya teh berusaha gitu terus tiap tahun mengikuti tapi belum menang terus gitu Bu. Penasaran ternyata senior itu lebih jago Ibu. Oh, belum tentu, Susah. Ibu. Ibu harusnya nonton bulu tangkis main KBR itu loh. Ada yang Yamaguchi apa mana tuh lawannya Cina Iya. ya. Itu belum, bukan masalah senioritas, Ibu. Enggak kalau Baik, Bu Iska, saya lanjutkan. Iya, Ini jadi enggak. ngelantur nanti kita. Satu kompetisi pertandingan tadi atau lomba yang Ibu Ya. ikuti kan tadi tidak menang ya. Iya, betul. Bagaimana Ibu mengalami kegagalan itu? Rasanya seperti apa dan bagaimana Iya. situasinya dan cara Ibu mengatasinya? Baik. Yuk. Iya, terima kasih. Ketika pertama kali saya mengikuti lomba, saya itu percaya diri, Bu. Ah, itu mah lawannya itu ibu-ibu gitu. Ternyata kita nggak boleh berpikiran seperti itu ya, Bu, dalam lomba. Kita lihat kalau kita masih muda, masih kuat gitu. Ternyata yang lebih tua itu justru apa namanya, yang penting poin gitu buat badmintonnya. Ternyata kami kalah telak, Ibu, jauh poinnya. Jadi kami diberikan poin 1 Ibu dari keseluruhan. Masya Allah, luar biasa. Tentunya itu awalan itu pasti agak sedikit yang namanya kalah itu kecewa ya Bu ya. Karena memang tidak sesuai yang apa yang kita harapkan, karena kita juga udah latihan gitu ya dengan rekan saya, karena ini 2 orang pertandingannya, pertandingan 2 orang gitu. Tapi pada akhirnya kami gagal, kami coba lagi dan kami tidak menyerah Ibu. Kami terus latihan lagi dengan partner saya. Di tahun selanjutnya kami ketemu lagi dan kalah lagi. Dan itu tidak jadi masalah Bu, itu sampai hari ini dengan senior-senior beliau itu masih komunikasi, dan beliau suka mengajak, nanti main lagi ya, tanding lagi, dan kami tidak pantang menyerah, siap Bu, nanti main lagi gitu. Tapi dengan tetap ikhtiar. Bu Iska, kan saya nanya Bu Iska. Iya, berdua kan sama rekan yang 2 orang gitu. Mainnya double Iya, ya. mainnya double. Saya mau yang sendirian lah, Bu. Oh iya. Dari tadi kan Bu Iska ceritanya indah gitu. Kalau dikritik oleh orang tua, tokoh masyarakat, wali murid, atau rekan kerja, pernah nggak Ibu? Pernah Ibu, pernah. Yuk, kritik tajam apa yang pernah Ibu dapat? Saya Bu Iska ketawa terus itu ya. Iya. Kebetulan ketika saya menjadi koordinator Ibu ya, ketika itu saya melaksanakan lomba Lokakarya, Festival Lokakarya Irma Cadi Sri Kuliah 11. Tentunya di situ ada senioritas, itu pasti selalu ada Bu dimanapun gitu ya. Nah kebetulan hari itu saya mengalami kondisi yang tidak di luar prediksi. Ketika saya sudah membentuk kepengurusan, sudah ada ketuanya, sudah ada sekretarisnya, bendaharanya, ternyata ketuanya di mau acara itu mengundurkan diri karena tidak siap. Kemudian bendaharanya pun tidak ada ketika pelaksanaan, dan itu adalah sebuah hal di luar rencana, yang pada akhirnya pada saat itu Bu, kalau urusan keuangan itu pasti sensitif ya Bu ya. Kebetulan waktu itu yang cair itu sekitar 25 juta itu dari MKKS SMA dan SMK untuk pelaksanaan lomba. Dan pada hari itu dari MKKS saya bingung saya serahin kemana gitu, karena bendaharanya tidak ada. Kemudian ketuanya mengundurkan diri. Padanya kami melakukan rapat secara langsung begitu ya. Dan bagaimana sih ini, siapa yang akan mengganti? Dan kebetulan yang lain, pengurus yang lain itu tidak siap menjadi ketua.
Dan pada akhirnya saya ditunjuk secara langsung, udah ibu aja selaku penanggung jawab yang menjadi ketua. Kemudian bendahara pun belum ada hari itu, belum ada yang mau pegang karena dengan kesibukan lain-lain dan takut hilang katanya. Nah, akhirnya karena saya pegang sendiri, akhirnya ada senior yang mengkritik saya dengan cukup ini ya, tapi tidak apa-apa, itu jadi pembelajaran. Bu katanya ketika berorganisasi itu tidak boleh kaku, katanya harus fleksibel. Jangan segala rupa dikerjakan sendiri dan dilakukan sendiri seperti itu. Tapi ternyata itu karena salah paham Ibu, karena beliau tidak tahu. Karena beliau kan sudah senior, jadi jarang membuka HP, jarang membuka grup. Padahal apa-apa saya selalu share di grup. Saya selalu terbuka kalau ada masalah apapun. Jadi beliau sangka bahwa saya yang memegang semuanya, padahal kondisinya tidak seperti itu. Namun itu tidak menjadi sebuah halangan dan juga hambatan ya Ibu. Saya terima saja karena memang pasti orang lain beranggapan seperti itu Bu, apalagi kaitannya dengan uang sensitif, saya pegang sendiri itu udah pasti ada yang berpikir berprasangka kurang bagus gitu ya. Namun pada akhirnya setelah saya jelaskan berulang kali dan alhamdulillah beliau paham gitu Bu pada akhirnya, dan beliau selalu sampai hari ini pun mensupport gitu. Jadi kritik itu sebenarnya bagus sih Bu ya. Jadi biar membangun, selama itu positif saya terima dengan baik. Karena orangnya saya terbuka insya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Nah ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Iya Ibu, mangga. Oke, tadi Ibu sangat cerita bergelora gitu ya, dan Ibu mendapat kepercayaan dari orang Alhamdulillah. lain, benar ya. Bagaimana cara Ibu mendapatkan kepercayaan orang lain itu? Dan bagaimana cara Ibu membuktikan atau melakukan atau memanfaatkan dukungan itu ya? Iya, iya. Beri konkretnya Bu. Iya, baik. Usaha apa saja? Iya, terima kasih. Tentunya untuk mendapatkan komitmen seseorang itu kita harus membuktikan dengan prestasi. Itu prinsip saya, Bu ya. Dan tentunya ketika kita ingin melakukan komitmen dengan seseorang, saya selalu lakukan 3 ko ya, Bu. Yang pertama adalah komunikasi, kemudian koordinasi dan juga kolaborasi. Ketika dalam prosesnya saya selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang yang saya ajak untuk berkomitmen. Seperti halnya dengan di Irma Garut itu sendiri, saya berkomitmen dengan Pak Angkaryana selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11. Alhamdulillah sampai hari ini saya dipercaya oleh beliau untuk bisa diberikan amanat untuk bisa membimbing dan menemani siswa Irma Garut untuk mengejar cita-cita kami bersama, yaitu mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Salah satu pembuktian yang saya lakukan kemarin itu saya sudah sebutkan tadi, kami membuktikan bahwa kami bisa jadi juara, Ibu. Juara se-Jawa Barat, alhamdulillah. Juara 1 MTQ, juara harapan 1 MTQ, juara 1 MQK, juara harapan 1 dakwah Islami, dan juara harapan 1 musik Islami. Baik Ibu, dari kepercayaan itu nilai apa sih yang ingin Ibu junjung? Kebetulan sebetulnya kalau kita mencari hadiah itu tidak terlalu ya Bu ya. Namun nilai yang memang harus ingin kami junjung kepada para siswa bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang selalu mengejar prestasi kalian, tunjukkan bahwa kita mampu, dan tunjukkan bahwa Garut, meskipun Garut sebelumnya pasif dalam organisasi Irma itu sendiri, tapi kita tunjukkan, kita buktikan bahwa Garut mampu bersaing dengan KCD lainnya. Tapi bukan berarti kita niat untuk sombong dan lain sebagainya, namun tujuan kita adalah untuk menggali potensi sehingga kita buktikan bahwa keagamaan itu bukan ekskul yang tidak menyenangkan. Keagamaan itu bukan ekskul yang tertinggal, tapi justru keagamaan itu harus terdepan karena di sini adalah pucuk daripada akhlak atau moral siswa itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih dakwahnya ini. Iya, di Garut ayah dodol Garutnya Ibu ya. Domba Garut ya Bu. Ibu terima kasih banyak. Ya, Ini terima atur nuhun dari saya, mohon maaf ya. Ini saatnya Sami-sami. bersama Bapak Azizah. Iya, iya. Silakan Bapak, saya sambil nyari listrik ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Ibu Iska. Bapak. Ibu Iska. Iya Bapak. Ibu tadi di sekolah apa tadi? SMA Negeri 24 Garut Bapak. Dari permasalahan yang ditemui ya dalam menjalankan pekerjaan, Ibu
Ibu kasih contoh pengalaman Ibu menghadapi situasi yang paling sulit, yang paling menantang, yang Iya. paling kompleks Iya, siap. saat Ibu menjalankan tugas dan Iya. apa upaya Ibu yang lakukan untuk Iya. bisa menyelesaikannya. Ya, terima kasih Bapak izin menjawab Bapak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ya. Salah satu permasalahannya yaitu masih sama dengan melanjutkan cerita saya sebagai koordinator pembina IRMA wilayah 11, dan tentunya Irma ini itu apa Bu ya? Ikatan Remaja Masjid Bapak, ekskul keagamaan, betul. Iya. Kemudian kejadiannya itu ketika saya ingin melaksanakan lokakarya IRMA, dan alhamdulillah itu saya membuktikan kami bisa menjadi juara Bapak ya. Nah, tantangan atau permasalahan yang saya hadapi di sini adalah yang paling menantang adalah ketika saya dihadapkan terhadap tanggung jawab yang lainnya Bapak. Karena saya bukan hanya mengurus organisasi IRMA saja, namun saya juga sebagai seorang ASN atau seorang PNS, juga seorang guru PAI. Irma itu lintas ya Bu ya? Apa Pak? Lintas masyarakat gitu ya? Masih dari SMA Bapak, anggota dari SMA, SMK, SLB. Oh, jadi ada SMA, SMK, SLB. Iya. Kalau apa sanawiyah MTS ataupun aliyah gimana? Kurang tahu Bapak, kebetulan saya fokusnya di SMA, SMK. Enggak, yang ikut lomba itu ada aliyah juga. Oh iya, ada aliyah Bapak. Di tingkat Jawa Barat. Itu berbasis agama gitu ya. Iya, iya, alhamdulillah, iya betul. Terus gimana? Apa bedanya? Atau bedanya di Ibu dengan yang di nuansa keagamaan itu apa bedanya? Kebetulan tidak ada bedanya sih sebetulnya Bapak. Kalau IRMA itu kan yang saya tahu itu baru tingkat SMA, SMK, SLB dan juga madrasah aliyah Bapak, setara dengan itu. Nah, kebetulan untuk pengurusnya itu ada IRMA Cadisdik. Kalau untuk SMA, SMK, SLB ada Cadisdik wilayah 1 sampai 13. Sedangkan kalau Kemendag itu zonasi Bapak sistemnya. Nah, di dalam ketika perlombaan se-Jawa Barat itu kami ditandingkan dengan IRMA SMA, SMK dan juga MA. Gitu, seperti itu Bapak ya. Dan tentunya tantangannya tadi ketika Bapak bertanya apa permasalahannya, tadi saya buka. Iya, gimana Pak? Yang paling sulit? Yang paling sulit adalah selain saya sebagai koordinator, saya sebagai PNS, saya guru PAI, terkadang memang saya itu sebagai seorang ibu ya Bapak. Saya juga sebagai seorang mahasiswa gitu ya, S2. Dan tentunya di sini terkadang saya bingung ketika saya dihadapkan, saya harus milih yang mana gitu. Ketika saya sedang kuliah, saya ditelepon sama kepala KCD, harus bertemu secara langsung di kantor. Masya Allah bagaimana nih akhirnya, tapi dengan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, akhirnya saya bisa mengatasi masalah itu. Kemudian apalagi ketika saya dihadapkan, ketika saya memiliki kegiatan di luar, kemudian saya juga memiliki anak yang balita Bapak ya, saya anaknya masih 3 tahun kurang. Iya. Proses pembelajaran yang efektif itu ditandai dengan bagaimana seorang guru menyusun atau membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Iya. Terutama anak yang lemah dalam hal belajar. Iya. Nah, situasi yang seperti itu apa yang Ibu miliki pengalaman Ibu? Iya. Kebetulan Bapak, saya sekali lagi bekerja di SMA Negeri 24 Garut, di mana para siswanya itu semangat belajarnya memang cukup kurang Bapak. Jadi ada di beberapa kampung, satu kampung hanya 1 orang yang meneruskan sampai ke jenjang SMA. Itu, dan juga ada beberapa siswa yang memang belajarnya itu tidak mau karena lingkungannya itu kebanyakan tidak sekolah, dan kebanyakan itu memang teman-temannya itu mau masuk geng-geng seperti itu gitu ya. Sehingga ketika ke sekolah itu memang cukup, sebetulnya dia itu pintar, namun karena memang tidak ada motivasi di dalam dirinya, sehingga ketika dia ke sekolah itu dia tidak mengikuti pembelajaran, kurang mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhirnya yang saya lakukan adalah pendekatan secara konseling gitu. Sebelum saya melakukan pendekatan kepada guru BK, saya melakukan pendekatan terlebih dahulu, apa alasannya, kemudian kenapa, dengan tidak menggurui siswa tersebut, tapi kita ajak sharing, dan akhirnya terbuka lah alasannya seperti itu, karena memang saya kurang semangat di dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus gimana caranya, solusinya? Ya, untuk solusinya saya melakukan home visit Bapak, home visit ke rumah anak tersebut. Saya bilang, saya mau ke rumah ya, ketemu, ibu mau lihat, mau main, mau silaturahmi.
Dan alhamdulillah ketika saya lakukan komunikasi dengan orang tuanya, Bapak, ternyata saya lihat memang beberapa siswa yang melakukan hal-hal seperti itu kurang semangat dalam belajar. Ternyata mereka itu adalah anak-anak yang broken home, Bapak Ibu. Jadi yang broken home, yang dimana di rumahnya orang tuanya sudah bercerai, tinggal sama neneknya gitu ya. Ketika saya lihat ke rumahnya, ternyata neneknya sudah tua sekali, dan ternyata si anak tersebut ini menjadi satu-satunya yang bisa membantu neneknya. Jadi sehingga dia memang selain tadi pergaulannya yang memang tidak sekolah, di rumah pun neneknya memang sudah tua dan sulit mungkin untuk bisa membina anak tersebut. Namun setelah saya jelaskan kembali bahwa pendidikan itu sangat penting, dan nenek tersebut, orang tuanya tersebut itu, mangga ibu silah nyanggakeun gitu. Pokoknya anak saya mah, saya ingin anak saya jadi anak yang soleh, anak yang baik gitu, saya sekolahin. Dan alhamdulillah nangis-nangis apa di situ ya. Biasa kalau sama orang tua begitu ya, dan anaknya juga ikut nangis karena kan pendekatan itu dari hati itu beda rasanya gitu Bapak ya. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan itu perlahan, meskipun tidak langsung Bapak, tapi ada perubahan yang signifikan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bapak kebanyakan. Ibu ceritakan juga tindakan ibu yang berbeda, yang melebihi daripada kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Apa itu, Bu? Mungkin lebih kepada pendekatan kepada anak ya Bapak ya. Sebetulnya kalau guru-guru yang lain saya lihat itu mengajar itu hanya sekedar mengajar Bapak. Jadi hanya mengajar sesuai dengan tupoksinya saja. Yang mereka tahu tupoksi mereka adalah mengajar saja begitu ya. Padahal yang saya yakini bahwa mengajar itu bukan hanya transfer ilmu saja, namun saya ingin mencoba merubah gitu ya, perlahan demi perlahan, dengan sikap dan karakternya, sehingga siswa tersebut bukan hanya pintar secara akademik, namun bisa akhlaknya, memiliki akhlak yang baik, kemudian sifatnya memiliki sifat yang sopan santun, bertanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya. Dan itu saya lakukan Bapak di sekolah di SMA Negeri 24 Garut. Apa itu, Bu? Kalau bentuk nyata apa? Bentuk nyatanya salah satunya adalah yang memang di luar itu saya melakukan inovasi dengan adanya PPK Bapak, pembiasaan penanaman karakter di sekolah. Iya, jadi di setiap pagi itu saya melakukan tadarus Al-Quran bersama, itu untuk memupuk religi siswa gitu ya, supaya lebih beriman, berakhlak gitu. Kalau sudah tersentuh hatinya, insya Allah mudah untuk kita masuki gitu, dan lain sebagainya. Banyak, dan salah satunya itu lewat. Bu, kalau salat berjamaah gimana? Iya, sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah, sholat duha bersama Bapak, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan Masalahnya baik. gini, Bu. Masalahnya gini. Guru ikut terlibat tidak? Padahal itu pada jam istirahat. Gimana Ibu mengatasi Oh itu? iya, iya. Kebetulan Bapak untuk sholat duhanya tidak di jam istirahat. Untuk sholat duhanya kita laksanakan di jam 7 sampai setengah 8. Jadi, Yang zuhurnya? oh yang zuhur, oke baik. Untuk zuhur, sebetulnya di awal itu memang cukup sulit ya Bapak, karena memang saya tidak memiliki kebijakan apapun di sekolah tersebut. Peran saya di situ hanya sebagai guru dan pembina dan juga wali kelas. Akhirnya karena memang di awal itu, awalnya itu ada yang menemani guru-guru laki-laki khususnya yang ikut berjamaah, namun pada akhir kesini itu semakin berkurang dengan alasan-alasan yang lain. Dan akhirnya melihat situasi seperti ini, saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan Wakasek ya. Saya membicarakan apa yang sebenarnya terjadi, dan harapan saya guru-guru yang lainnya bisa ikut serta gitu. Namun itu oleh kepala sekolah pun memang sedang ditindaklanjuti Bapak, seperti itu. Ibu bekerja sama dengan orang lain suatu saat itu atau beberapa kesempatan itu adalah mengalami kesulitan ya. Iya. Ada sisi yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk bekerja sama. Mungkin latar belakang ataupun ada jabatan yang melekat pada orang atau lawan bicaranya atau lawan tempat kerjasamanya. Iya. Itu apa Bu? Kalau di bagian ibu apa kesulitannya? Ya, itu yang perbedaan pendapat dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, yaitu ketika saya mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang lain Bapak, untuk penyeragaman nama dan logo Irma. Jadi awalnya itu kan namanya itu Rohis Bapak,
rohani Islam di sekolah-sekolah itu ada yang beranggapan bahwa tidak mau mengganti nama Rohis, tidak mau mengganti logonya. Padahal penyeragaman nama Irma dan juga logo Irma itu sudah diinstruksikan oleh Wagub, Bapak, sudah diinstruksikan oleh Wakil Gubernur. Dan kemudian satu-satunya ekskul yang memiliki SK dari KCD itu hanya Irma, Bapak. Namun awalnya itu menolak, Bapak. Namun dengan pendekatan terus, Bapak, pendekatan lewat telepon dan bahkan bisa sampai ketemu langsung, saya jelaskan, saya sosialisasikan. Ini kan tujuannya kita sama-sama dalam syiar dan juga dakwah, dituntut mungkin ada kekompakan di sini. Akhirnya alhamdulillah hari ini meskipun di awal kami ditolak gitu ya, saya ditolak untuk sosialisasi penyeragaman nama dan juga logo. Sekarang alhamdulillah SMA, seluruh SMA yang ada di Garut dan SMK yang ada di Garut, khususnya yang negeri itu sudah seragam namanya menjadi Irma dan logonya menjadi Irma. Alhamdulillah, itu proses panjang, Pak, ya. Ya, Bu, selanjutnya saya Ya. juga ingin tahu ya pengalaman Ibu atau pengalaman Ibu melibatkan orang lain ya saat pembelajaran. Karena pembelajaran itu mau dibuat realistis agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Apa saja yang Ibu libatkan dalam pembelajaran Ibu? Siapa saja yang Ibu libatkan dalam pembelajaran? Iya. Kebetulan Bapak, saya guru agama. Di dalam pembelajaran itu saya sering melibatkan ajengan, Bapak. Kebetulan ada program yang saya jalankan, yakni AMS, Ajengan Masuk Sekolah. Dan alhamdulillah di dalam proses pembelajarannya saya datangkan, tentunya dengan kolaborasi dan koordinasi dan komunikasi dengan kepala sekolah dan juga wakasek yang lainnya. Itu setiap 1 bulan sekali itu selalu ada AMS ke sekolah. Dimulai dari pembelajaran yang memang bisa bermanfaat sampai akhir hayat, seperti pemulasaran jenazah, kemudian bagaimana tata cara bagaimana kita berhaji, kemudian bagaimana cara kita memotong hewan kurban dan lain sebagainya. Itu banyak sekali positif ketika di dalam proses pembelajaran mendatangkan ajengan masuk sekolah, Bapak. Seperti itu. Terus berganti-ganti beliau? Iya, berganti-ganti, Bapak. Kebetulan salah satu yang bisa membantu saya itu anak-anak Irma, Bapak. Kebetulan anak-anak Irma di SMA 24 Garut itu santri-santri yang ada di pesantren-pesantren yang di lingkungan 24 Garut. Oh, jadi ada masukan Iya, siapa betul. yang cocok dengan kompetensi beliau gitu ya. Iya, betul, Nah, Bapak. Alhamdulillah. Ibu, kalau membimbing masyarakat ada pengalaman Ibu? Iya, alhamdulillah di masyarakat itu saya sekarang aktif di organisasi perempuan, Bapak. Itu namanya Fatayat. Di mana Fatayat itu aktivitasnya di mana, Bu? di perempuan, jadi seperti KB ya, program KB, kemudian program kesehatan reproduksi, kemudian program kesetaraan gender seperti itu dan lain-lain, Pak. Itu gimana? Panjangan ataupun binaan daripada dinas apa? Itu kebetulan organisasi masyarakat, Pak, tidak kepanjangan dari dinas. Saya tidak bernaung di bawah dinas kesehatan. Kita kerjasama, Pak. Kita kerjasama dengan puskesmas terdekat gitu untuk reproduksi, untuk KB kita kerjasama dengan bidan, Bapak. Maksud saya sumber dana untuk bergeraknya aktivitas? Oh iya, sumber dananya kebetulan ada selain dari iuran dari para anggota, kebetulan ibu-ibu, kemudian juga kami ada praktek wirausaha, Bapak. Kebetulan ada BLK di sini. Kita membuat snack Fataci namanya, kita kasih merek Fataci. Jadi kalau ada yang pesen dari mana-mana itu kita bisa pesan ke kami gitu. Dan apa itunya, Bu? Snack, bisa buat kondangan gitu, Bapak, kayak besek kayak gitu, kayak makanan ringan gitu ya, Bu? Ya, cateringan, Bapak, betul. Aduh, susah bilangnya. Terus gini, itu dari mana, Bu? Memangnya usaha masyarakat itu memang usaha masyarakat, Bu, yang membuat makanan ringan itu? Iya, Fatayat itu, Pak. Jadi kami sebagai perempuan, ibu-ibu muda, Bapak. Jadi kami bukan hanya di rumah saja mengurus anak, tapi ada kegiatan yang positif. Ada pelatihan, workshop, Bapak, seperti itu. Salah satunya. Narasumbernya dari siapa, Bu? Narasumbernya kebetulan kami punya jejaring juga, karena Fatayat itu kan bukan hanya ada di PAC, Bapak. PAC itu pengurus anak cabang, ada juga pengurus cabangnya, ada juga pengurus
wilayahnya, ada juga pengurus pusatnya. Dan kami biasanya kerjasama dengan pengurus Garut terlebih dahulu gitu. Kalau memang kami membutuhkan pengurus dari wilayah untuk menjadi pemateri, itu suka datang ke sini gitu. Itu Seperti di bawah Muhammadiyah atau apa, Bu? eh, Nama-namanya agak seperti bawah Muhammadiyah itu. yang penting organisasi Islam kemasyarakatan Bapak Oh seperti iya itu. gitu. Ya. Iya, iya. Ah, gini Bu, beberapa hal yang berkaitan dengan apa? Dengan bimbingan. Iya, Ibu tadi membimbing anak apa tadi? Mengikuti lomba iya apa? betul. Nah, Membimbing anak, ya. Untuk membimbing lomba. anak, iya. Jadi kebetulan setelah saya lakukan lomba di Kabupaten Garut, Bapak ya, untuk di Irma itu Hmm, sendiri, tanggung jawab saya belum selesai di situ, Bapak, karena pertandingan yang sebenarnya itu ada di Jawa Barat. Dan kami harus hmm. melawan sekolah yang banyak se-Jawa Barat, SMA, SMK, SLB, dan juga MA. Dan itu tentunya bukan proses yang mudah. Saya selalu melakukan koordinasi monitoring dengan siswa yang sudah juara, Bapak, yang sudah juara tingkat kabupaten, itu agar mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa nanti bertanding dengan baik di tingkat Jawa Barat. Dan alhamdulillah terbukti kami mendapatkan beberapa, semuanya juara itu, alhamdulillah, Bapak. Terus ada tahfiz itu gimana Bu? Untuk tahfidz, Itu misalnya apa penerimaan atau siswa barunya Ibu terlibat dalam hal apa? penerimaan siswa baru. Hmm, Oke, untuk kebetulan untuk tahun ini Bapak itu saya tidak terlibat dalam PPDB, namun 2 tahun ke belakang itu saya termasuk panitia PPDB. Di tahun ini saya menjadi ketua pelaksana Smart Trend, Bapak. Kebetulan kemarin kan kita baru Ramadan, Smart Pesantren Ramadan, jadi saya difokuskan oleh sekolah itu di situ untuk membina siswa di sekolah dalam kegiatan Smart Pesantren Ramadan. apa kegiatannya Bu? Di dalam kegiatan Smart Pesantren Ramadan itu banyak sekali, karena ini kan kegiatan ini yang terinstruksi dari gubernur, dimulai Hmm, dari yang pertama dimulai dari kegiatan berbagi, kemudian kegiatan pembiasaan penanaman karakter seperti duha, kemudian tadarus hmm, Al-Qur'an, hatam Al-Qur'an, ada juga bubos, berbagi gitu ya, berbagi rantang cinta, rantang pramuka, kemudian penulisan mushaf Al-Qur'an, kemudian kids, kegiatan Islam di sekolah dan lain sebagainya, Bapak. Seperti itu. eh, anak-anak gini, Ya, anak-anak banyak terlibat dalam ya. kegiatan. Terus di tanggapan atau penerimaan daripada kawan-kawan guru mata pelajaran umum itu gimana Bu? Alhamdulillah, memang tidak semua awalnya yang namanya manusia, Bapak ya, ada yang tapi saya tidak selalu dengar orang-orang yang memang sahur kata ini enggak sih, kalau saya bukan tipenya yang suka seperti itu. Jadi saya sangat terbuka terhadap kritik. Dan Hmm, alhamdulillah untuk kebetulan di sekolah itu guru PAI-nya ada 5 orang, Bapak, 6 orang. Itu kami tergabung menjadi MGMP PAI di SMA 24, dan itu kami kompak sekali guru PAI di sini. Dan untuk guru-guru yang lain itu dalam kegiatan pun support, Bapak, alhamdulillah. Namun ya yang namanya manusia pasti ada yang uh, hmm. seperti itu ya, Bapak ya. Namun itu tidak Ya, menjadi, karena dari 99 ada satu, itu tidak menjadi masalah gitu, Bapak. Biarin aja gitu, biarin aja. tapi kan satu itu yang Bu yang Iya, tergambar di iya, masyarakat kan iya, iya. Betul. gimana? Ya alhamdulillah itu kebetulan saya juga memang sudah pada tahu, Bapak, karakternya semua orang seperti itu gitu. Jadi warga yang ada di sekolah itu udah pada tahu gitu, bahwa karakternya memang Jadi ya. maksudnya apa? Diperkecil atau apa? Dibuat tidak berkembang atau tidak tidak menyebar begitu gitu ya Bu ya. Tidak Ya ada. menjadi bola panas, tidak disebar gitu ya. Enggak, karena memang saya punya kepala sekolah, Bapak. Jadi kan kalau di sekolah itu kepala sekolah yang memang bisa apa namanya, menjadi kunci ya dari Ya, maksud semuanya. Ya. saya maksud sikap ataupun refleksi Ibu terhadap masukan mereka gimana? Oh ya, ketika mereka memberikan masukan, selama itu positif, selama itu Oh membangun, gitu. itu saya selalu menerima. Nah, gini Ya Bu, alhamdulillah. Ibu melakukan tindakan yang sifatnya segera mengatasi persoalan yang uh, tidak diharapkan, sehingga Ibu tak menunggu orang lain itu apa kejadiannya? Menunggu orang lain ya, Pak, ya. Kalau untuk Tidak menunggu orang lain tanpa menunggu bantuan orang lain. tanpa menunggu bantuan orang lain, yaitu ketika saya menghadapi siswa yang bermasalah itu, Pak.
Jadi kan ketika kan kalau dalam BK itu kata kata guru BK itu ada formalitas katanya gitu. Jadi ketika kita menghadapi siswa itu kita tidak harus langsung home visit katanya. Jadi ada aturan-aturannya kata guru BK. Contoh misalkan dikasih surat dulu katanya, dikasih surat dari BK kemudian diberikan kepada siswa dan siswa berikan kepada orang tuanya dan orang Kalau tuanya. ibu mengatasinya gimana? Atau kejadiannya apa dulu? Kejadian apa, contoh kejadian yang pernah ibu alami itu apa? Yang bagaimana Bapak kira-kira? Yang apa, peristiwanya tuh tiba-tiba, lalu Tiba-tiba, ibu atasi dengan segera, itu apa? iya, siswa yang nakal Bapak. Jadi siswa yang merokok. Oh gitu. Iya, iya, siswa yang merokok di warung gitu. Kebetulan saya dapat laporan dari yang lain katanya ibu ada siswa yang merokok gitu di luar jam pelajaran itu. Saya langsung Eh, saya langsung Pelajaran ibu atau apa? Ibu guru piket atau apa? kebetulan saya kan wali kelas, itu kebetulan siswa saya, ya, ya, siswa Nah, saya. terus Saya langsung itu tanpa pikir panjang, saya langsung berangkat untuk menemui siswa tersebut yang sedang merokok kayak gitu, Bapak. Dan nah, akhirnya ke gap gitu lah di situ. Nuju naon, sedang apa gitu. Iya, nah, itu kan harusnya idealnya, tapi karena memang saya berpikirnya takutnya keburu kalau habis. misalkan Nah, kalau misalkan ke Wakasek dulu, ke BK dulu, itu prosesnya panjang gitu Bapak ya. Ya udah, langsung aja ke terus piket. gimana? Anak-anak gimana? Anak-anak yang Pelaku tadi. pada takut Bapak tuh langsung kaget gitu. Kirain teh nggak bakalan ada yang ngontrol, ternyata ngontrol gitu. Pada kaget, pada langsung minta Terus maaf. terus berubah enggak? Ada yang berubah, yang namanya siswa mah ada yang masih tetap gitu gini Bapak ya, Ya, belum ada karena hidayah. memang itu kan termasuk apa? Kebiasaan yang berulang kan. Iya, betul Nah, Bapak. gimana cara ibu mengatasinya? Iya, pendekatan sih lebih ke pendekatan person Bapak per orang itu. Tapi pada akhirnya kalau misalkan anak yang di pendekatan itu menerima, itu yang cepat menerima itu langsung menerima Bapak. Tapi ada yang memang cukup sulit Bapak ya, yang sedikit keras kepala gitu. Itu tindakannya saya langsung serahkan saja kepada guru BK dan juga wakasiswaan Bapak. Karena memang Bu, sudah ya, eh, dalam rangka melakukan perubahan terhadap situasi sekolah menuju kepada perbaikan, ibu ya, sebagai penggagas, pemprakarsa, iya, selain daripada Irma tadi apa iya, bu? iya. Irma kan miliknya gubernur, iya ada Irma instruksinya. Irma sekolah juga ada Pak, ekskul Apa? keagamaan. Iya, eh karena memang ada petunjuknya dan ada perdanya iya, dari iya, iya. pemerintah. Kalau yang lain ada apa, kreativitas ibu untuk menggagas prakarsa terhadap perubahan sekolah? Alhamdulillah Bapak, ketika saya menjadi guru di SMA Negeri 24 Garut, yang awalnya ketika ditanya, "Ibu kerja di mana?" Saya kerja di SMA 24 Garut. Di mana 24 teh? Pada nggak tahu Bapak semuanya. Tapi alhamdulillah ketika saya menjadi guru PAI di situ, saya aktif di MGMP juga meskipun pada sampai saat ini karena saya baru belum menjadi pengurus, Ya. namun saya aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan guru PAI, Bapak. Alhamdulillah. Baik, eh baik Ibu. ya, Waktu yang telah membatasi kita semua ya. Kami banyak ya, ucapkan terima kasih atas partisipasi yang Ibu sami-sami lakukan. hatur nuhun, terima kasih Bapak Bersama Ibu. juga kami ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata ya. Doanya Bapak Ibu mudah-mudahan rezekinya. Informasi lanjutannya ada di CV kami Ibu ya. Ya, terima kasih. Berikutnya juga kami sampaikan kegiatan ini dengan ditutup ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak, Terima Ibu. kasih. Baik, terima kasih. Izin Boleh. live, ya izin keluar.